Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran atau tugas video statistik saya. Saya Monika Ipratiwi, mahasiswi D3 Farmasi tingkat 1C dengan NIM PO 713902508187. Ini adalah video ketiga dari tugas statistik saya. Setelah sebelumnya kita membahas one sample t-test dan independent sample t-test. Sekarang kita akan membahas uji statistik parametrik yang ketiga, yaitu Pirate Sample T-Test atau yang juga dikenal sebagai uji T berpasangan. Topik ini sangat relevan dengan dunia keperawatan, dengan dunia farmasi, karena kita sering melakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Mari kita mulai videonya. Jadi, apa itu Pirate Sample T-Test? Pirate Sample T-Test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berpasangan. Artinya, data berasal dari subjek yang sama, tapi diukur dalam dua waktu atau kondisi yang berbeda. Kata kuncinya adalah satu subjek, dua pengukuran. Inilah yang membedakannya dari independent t-test yang kita pelajari sebelumnya. Di sana, dua kelompok berbeda. Di sini, satu kelompok yang sama diukur dua kali. Uji ini paling sering dipakai dalam desain penelitian pretest dan posttest. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi. Contohnya, di bidang farmasi, mengukur tekanan darah pasien sebelum dan sesudah pemberian obat, mengukur kadar gula darah sebelum dan sesudah program diet, atau seperti penelitian kita hari ini, mengukur tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah program senam aerobik. Karena itulah uji ini sering disebut before after t-test atau dependent t-test. Sebelum menggunakan Pirate Sample T-Test, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu data harus berskala interval atau rasio seperti tekanan darah, berat badan, kadar gula, dan sejenisnya. Syarat yang kedua, data berasal dari dua pengukuran pada subjek yang sama. Satu orang diukur dua kali. Syarat yang ketiga yaitu selisih antara dua pengukuran harus berdistribusi normal, yang diuji normalitasnya bukan nilai pri atau posnya secara terpisah, melainkan nilai selisih atau perbedaan antar keduanya. Syarat yang keempat atau yang terakhir yaitu sampel diambil secara acak atau random. Kalau keempat syarat ini sudah terpenuhi, kita boleh lanjut menggunakan uji ini. Mari kita lihat simulasi data penelitian kita. Judul penelitiannya adalah pengaruh senam aerobik terhadap penurunan tekan darah sistolik pada penderita hipertensi. Skenarionya, peneliti ini ingin mengetahui apakah program senam aerobik selama 4 minggu efektif menurunkan tekanan darah sistolik pada 12 pasien hipertensi. Pengukuran dilakukan dua kali. Pretest, tekanan darah sebelum program senam dimulai. Posttest, tekanan darah setelah 4 minggu menjalani senam aerobik. Dari tabel di layar, kita bisa lihat tekanan darah pretest berkisar antara 148 hingga 172 mmHg. Tekanan darah posttest berkisar antara 138 hingga 160 mmHg. Kolom selisih D menunjukkan semua nilainya negatif. Artinya, semua pasien mengalami penurunan tekanan darah setelah senam. Rata-rata pretest sama dengan 161,4 mmHg. Rata-rata posttest sama dengan 148,9 mmHg. Rata-rata penurunan sama dengan 12,5 mmHg. Sekilas sudah terlihat ada efek positif dari senam aerobik, tapi apakah ini signifikan secara statistik? Mari kita buktikan. Langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis penelitian. HO, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan senam aerobik terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi, alias tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest. HA, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan dalam senam aerobik terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi. Ada perbedaan antara pretest dan posttest. Dalam bentuk statistik, H0 pri-nya sama dengan pos, atau bisa ditulis D sama dengan 0, rata-rata selisih sama dengan 0. HA, pretest tidak sama dengan pos, atau D tidak sama dengan 0, rata-rata selisih tidak sama dengan 0. Tingkat kepercayaannya adalah 95% dengan nilai alfa 0,05. Menggunakan uji dua arah, two-tailed, karena kita mencari ada atau tidaknya perbedaan tanpa menentukan arahnya terlebih dahulu.
Sekarang kita masuk ke bagian tutorial di SPSS. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Langkah yang selanjutnya di variable view buat dua variabel. Pretest dengan tabel tekanan darah sebelum senam. Measure sama dengan scale. Post-test dengan label tekanan darah sesudah senam. Langkah yang ketiga yaitu pindah ke data view, masukkan 12 baris data sesuai tabel, nilai pretest di kolom pertama, nilai post-test di kolom kedua. Langkah yang keempat, klik menu Analyze, Converments, Virate Sample T-Test. Langkah yang kelima yaitu di kotak dialog yang muncul, klik variabel pretest, tekan Ctrl lalu klik post-test, klik tanda panah untuk memindahkan keduanya ke kotak variables. Langkah yang keenam yaitu pastikan pasangan muncul sebagai variabel 1 sama dengan pretest dan variabel 2 sama dengan post-test. Urutan ini penting. Langkah yang ketujuh yaitu klik option, pastikan confidence interval sama dengan 95%, lalu klik continue. Langkah yang kedelapan yaitu klik OK, dan output akan langsung muncul di jendela output viewer. Untuk tutorial videonya yang lebih lengkap, silakan kalian cek atau klik link yang sudah ada saya tautkan pada dokumen ini. SPSS menghasilkan 3 tabel output. Mari kita baca satu persatu tabelnya. Tabel pertama, Virate Sample Statistik. Tabel ini menunjukkan statistik deskriptif. Rata-rata pretest sama dengan 161,417 mmHg, N sama dengan 12, STD deviation sama dengan 6,715. Rata-rata post-test sama dengan 148,917 mmHg, N-nya sama dengan 12, standar deviasinya sama dengan 6,601. Selisih rata-rata sama dengan 12,5 mmHg. Tekanan darah turun setelah senam. Tabel kedua, Virate Sample Correlation. Tabel ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara data pretest dan post-test. Nilai kolerasi sama dengan 0,998. Nilai ini sangat tinggi, mendekati 1. Artinya, data pretest dan post-test memiliki kolerasi yang sangat kuat. Wajar, karena berasal dari subjek yang sama. Nilai signifikannya sama dengan 0,000. Kolerasi ini bermakna secara statistik. Kolerasi yang sangat kuat ini sebenarnya mendukung kevalidan penggunaan variate t-test pada data ini. Tabel ketiga, Virate Sample T-Test. Inilah tabel paling penting. Dari tabel ini kita mendapatkan mean difference-nya sama dengan 12,500, rata-rata penurunan tekanan darah sebesar 12,5 mmHg. Standar deviasi selisihnya sama dengan 0,905. Variasi selisih antar pasien sangat kecil, artinya efek senam hampir konsisten pada semua pasien. Nilai T hitung sama dengan 47,863, nilai yang sangat besar. Derajat kebebasan DF sama dengan 11 diperoleh dari N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1. Nilai signifikannya sama dengan 0,00095%, confidence interval 11,925 hingga 13,075, tidak mencakup angka 0, membuktikan nilai T sama membuktikan adanya perbedaan nyata. Nilai T sama dengan 47,863 adalah nilai yang sangat besar. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Sekarang kita ambil keputusan statistik. Pedoman yang kita gunakan, jika signifikannya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan secara signifikan. Jika signifikannya lebih atau sama dengan 0,05 maka H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara signifikannya. Nilai signifikan kita sama dengan 0,000 dan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Keputusannya yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan lengkapnya, berdasarkan uji Virate Sample T-Test, diperoleh T hitung sama dengan 47,863. Standar deviasinya atau DF itu adalah 11 dan signifikannya adalah 0,000, lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari senam aerobik terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi.
Rata-rata tekanan darah sistolik turun dari 161,4 mmHg menjadi 148,9 mmHg. Penurunan rata-rata sebesar 12,5 mmHg setelah 4 minggu program senam aerobik. Ini membuktikan bahwa senam aerobik terbukti efektif sebagai intervensi non-farmakologi untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Demikian penjelasan saya mengenai Varied Sample T-Test pada video tugas statistik hari ini. Dari video ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, yaitu Varied T-Test digunakan untuk membandingkan satu kelompok yang diukur 2 kali. SPSS menghasilkan 3 tabel output, statistik deskriptif, korelasi, dan hasil uji. Hasil penelitian membuktikan bahwa senam aerobik secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang statistik kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.